Selamat pagi, salam semua saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, firman yang saya sampaikan berjudul Sikap Hidup yang Dijagai oleh Kehadiran Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, situasi seperti saat ini itu seolah-olah memperhadapkan kondisi emosi manusia pada satu kondisi atau keadaan yang ekstrim. Nah, apa yang terjadi ketika manusia diperhadapkan pada kondisi itu? Biasanya satu sikap pertahanan diri yang luar biasa, yang ekspresinya itu orang menjadi mudah tersinggung, mudah merespon dengan negatif, atau manusia bersikap sangat egois dan mementingkan dirinya sendiri. Itu kondisi yang umum. Seperti kemarin begitu, mesin cuci kami rusak sehingga harus memanggil, mungkin pembetulannya itu 5 menit kali, tapi bayarnya dengan kondisi baru itu 1/6-nya, 1/5-nya begitu. Waduh, rasanya luar biasa itu kan, dimanfaatkan benar. Nah, itu menunjukkan bahwa kondisi terdesak, orang seringkali justru tidak membantu, tetapi dia akan memanfaatkan situasi untuk mementingkan dirinya sendiri. Demikian halnya pemerintah juga belum memutuskan hingga saat ini untuk memperpanjang PPKM karena berbagai masukan yang diberikan melihat atau mempertimbangkan kondisi sosial kita yang kelihatannya tidak memungkinkan. Itu semua merupakan satu sikap yang natural, satu sikap yang ditunjukkan oleh dunia ini manakala orang diperhadapkan pada situasi yang sedemikian sulit. Nah, apa perkataan firman Tuhan dalam hal ini agar sikap hidup kita tentu menjadi jauh berbeda dari apa yang ditampilkan oleh dunia ini pada umumnya. Kita akan baca dari Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, dan kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, firman itu berkata demikian. Hendaklah keputusan-keputusanmu ditentukan oleh kedamaian yang diberikan oleh Kristus dalam hatimu. Sebab Allah memanggil kalian untuk menjadi anggota satu tubuh, supaya kalian hidup dalam kedamaian dari Kristus itu. Hendaklah kalian berterima kasih. Hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat meresap di dalam hatimu. Hendaklah kalian saling mengajar dan saling memberi nasihat sebijaksana mungkin. Nyanyikanlah mazmur dan puji-pujian serta lagu-lagu rohani. Bernyanyilah untuk Allah dengan perasaan syukur di dalam hatimu. Segala apa yang kalian lakukan atau katakan, haruslah itu dilakukan dan dikatakan atas nama Tuhan Yesus. Bersyukurlah kepada Allah Bapa untuk apa yang dilakukan Yesus bagimu.
Jadi di sini jelas dikatakan ayat 15 itu, hendaklah keputusan-keputusanmu ditentukan oleh kedamaian yang diberikan oleh Kristus dalam hatimu. Jadi dalam situasi seperti ini, Allah mau justru damai sejahtera Allah itu yang menghasilkan satu sikap tindakan yang nyata dalam setiap hidup kita. Janganlah kita terjebak pada satu suasana hati atau perasaan yang dipengaruhi oleh kondisi, tetapi kita hidup di dalam tuntunan damai sejahtera Allah. Kemudian yang kedua, sebab Allah memanggil kalian untuk menjadi anggota suatu tubuh, supaya kalian hidup dalam kedamaian dari Kristus itu, adalah kalian berterima kasih. Adalah kalian saling mengajar dan saling menasehati sebijaksana mungkin. Saya begitu bersuka cita karena dalam jemaat ini bagaimana kita sudah membentuk satu sikap dan tindakan dalam Satgas untuk mendorong, menopang, membantu bagi saudara-saudara kita yang mengalami COVID begitu. Tetapi itu merupakan satu sikap yang berbeda bagaimana di tengah-tengah kita menunjukkan satu sikap kesehatian dan sepenanggungan. Kita tidak saling memanfaatkan, tapi kita hadir untuk menopang satu dengan yang lain. Kita ada di dalam grup, kita saling memberikan firman Tuhan, kita saling membagi berkat tentang kebenaran firman itu. Dan biarkan setiap kita benar-benar merasa dibangun dengan satu dengan yang lain. Di dalam diri kita mengalir kebenaran firman Tuhan untuk menopang satu dengan yang lain. Nah, di sini katakan nyanyikanlah mazmur dan puji-pujian serta lagu-lagu rohani. Bernyanyilah untuk Allah dengan perasaan syukur di dalam hatimu. Jadi mari saudaraku, pikiran kita tetap kita jagai oleh hadirnya firman, tidak terpancing oleh satu situasi, kondisi yang ada, memang tidak mudah untuk itu, karena mata kita seringkali gampang fokus untuk melihat berita yang negatif, terbawa oleh suasana dan perasaan hati, tetapi biarkanlah kondisi damai sejahtera dan ucapan syukur ini benar-benar melimpah di dalam hati kita karena kita hanya berpaling pada setiap kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, pada pagi hari ini mengajar kita untuk selalu mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita, sehingga benar sikap dan tindakan kita benar-benar hanya menunjukkan respon kehadiran firman Tuhan yang senantiasa mewarnai dalam setiap sikap dan tindakan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.